Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang pengelolaan ASN kepegawaian pada bagian mutasi ASN, mari belajar bersama saya. Ya, materi pembelajaran yaitu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang diperbarui oleh PP 17 tahun 2020. Selanjutnya ada PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya ada peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang mutasi pegawai. Nah, jenis mutasi pegawai itu ada mutasi PNS dalam suatu instansi pusat atau instansi daerah, lalu mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi, selanjutnya ada mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi. Lalu yang keempat, mutasi PNS provinsi atau kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Lalu mutasi PNS antar instansi pusat dan mutasi ke perwakilan negara NKRI di luar negeri. Nah, aspek perencanaan yang pertama adalah kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, kelompok kerja suksesi atau talent pool, perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Usul masa kerja mutasi, jadi mutasi ASN itu dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Dengan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan syarat jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Syarat usul mutasi pegawai pertama adalah status PNS, yang kedua Anjab dan ABK, yang ketiga surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan, lalu surat usul mutasi dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang diduduki. Selanjutnya surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Selanjutnya surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin atau proses peradilan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menangani kepegawaian minimal JPT. Kemudian fotokopi SK pangkat dan jabatan terakhir, fotokopi SKP 2 tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat minimal JPT. Dan terakhir surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat ya. Nah, ini prosedur mutasi pegawai. Pertama adalah PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah membuat usul mutasi kepada pejabat pembina kepegawaian asal instansi di mana PNS yang bersangkutan untuk menerima atau meminta persetujuan. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sesuai dengan format ya ada lampiran Perka BKN 5 tahun 2019. Nah, apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat surat persetujuan mutasi ya ada formatnya di lampiran Perka BKN 2019. Dibuat sebanyak 2 rangkap dan disampaikan oleh PPK instansi pembina dan PNS bersangkutan. Nah, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor BKN untuk mendapatkan pertek. Pertek Kepala BKN sebagaimana tersebut ditetapkan paling lambat 15 hari sejak diterimanya usul mutasi. Nah, berdasarkan pertek Kepala BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi, yaitu disampaikan kepada PPK instansi penerima, PPK instansi asal, PNS yang bersangkutan, Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah, dan Kepala BKN atau Kantor BKN. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan PPK instansi asal ditetapkan paling lama 30 hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi. Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Nomor 1. Jenis mutasi pegawai di bawah ini, kecuali A. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, B. Mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi, C. Mutasi PNS antar kabupaten kota atau antar provinsi dan antar provinsi, D. Mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat atau sebaliknya. E. Mutasi PNS ke dalam negeri. Silakan dijawab ya. Nih, jawaban yang paling tepat adalah E ya, mutasi PNS ke dalam negeri.
Sesuai Perka BKN 5 tahun 2019, pedoman mutasi pegawai jenisnya adalah jadi mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah, mutasi PNS antar kabupaten kota atau satu provinsi, mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi dan antar provinsi, mutasi PNS provinsi kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya, mutasi PNS antar instansi pusat dan mutasi keperwakilan NKRI di luar negeri. Salah satu aspek perencanaan mutasi bagi instansi pemerintah adalah A. Kualifikasi pendidikan, B. Pangkat golongan ruang, C. Pemetaan pegawai, D. Kualifikasi jabatan, E. Kompetensi kepegawaian. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, pemetaan pegawai. Sesuai dengan Perka BKN nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mutasi pegawai, bahwa aspek perencanaan mutasi bagi instansi pemerintah yaitu A. Kompetensi, B. Pola karir, 3. Pemetaan pegawai, lalu kelompok kerja suksesi, perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja, kebutuhan organisasi, dan sifat kerjaan teknis ya. Nomor 3, salah satu syarat usul mutasi pegawai adalah A. Data personal, B. Anjab dan ABK, C. Rekam jejak jabatan, D. Kompetensi, E. Riwayat pekerjaan. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Syaratnya adalah Anjab dan ABK. Sesuai dengan Perka BKN 5 2019, syaratnya adalah pertama status PNS, ada Anjab dan ABK, ada surat permohonan mutasi yang bersangkutan, surat usul mutasi dari PPK, instansi penerima, surat persetujuan mutasi dari pejabat pembina kepegawaian, surat pernyataan dari instansi asal, dan fotokopi pangkat jabatan terakhir SKP 2 tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar, dan surat keterangan bebas temuan dari inspektoratnya. Nomor 4. Pada prosedur mutasi pegawai berdasarkan Pertek Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya yang akan disampaikan kepada kecuali A. PPK instansi penerima, B. PPK instansi asal, C. PNS yang bersangkutan, D. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara atau Kas Kepala Daerah, E. Kepala BKKBN. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kepala BKKBN ya. Jadi Perka BKN 5 tahun 2019, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi itu ada beberapa ya, kecuali itu ya, BKKBN. Pada prosedur pegawai bahwa keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal ditetapkan paling lama berapa hari kalender sejak ditetapkan keputusan mutasi. A. 50 hari, B. 40 hari, C. 30 hari, D. 20 hari, E. 10 hari. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, 30 hari sesuai dengan Perka BKN nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mutasi pegawai bahwa keputusan pengangkatan dan jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan PPK instansi asal ditetapkan paling lama 30 hari sejak ditetapnya keputusan.